Hai, salam Bapak Mama Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat bertemu dan berjumpa kembali oleh kasih dan penyertaan daripada Tuhan. Saya senantiasa berharap Bapak Mama Saudara semua dalam keadaan sehat walafiat dengan penuh rasa syukur kepada Tuhan. Pada hari ini kita akan membaca serta merenungkan firman Tuhan yang terambil dari kitab Injil Markus pasal 13 ayat 1 hingga ayatnya yang kedua. Namun sebelum itu mari kita satu hati di dalam doa. Kita berdoa. Puji dan syukur kami Tuhan, kami aturkan di dalam hadirat Bapa atas kebaikan dan kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami telah dibangunkan di pagi hari yang tubuh sehat dan nyaman dan menikmati berbagai aktivitas kami Tuhan. Pada saat ini Tuhan, kami minta Engkau hadir di tengah-tengah kami, menguduskan hati dan pikiran kami untuk tertuju hanya kepada Engkau. Segala sesuatu yang menjadi pergumulan kami mengenai perenungan firman pada saat ini, kami memohon hikmat kebijaksanaan untuk dapat mengerti, terlebih melakukan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Mengampuni salah dan dosa kami Tuhan, di dalam anak-Mu Yesus Kristus kami telah datang dan berdoa. Amin. Bapak Mama Saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan kita terambil dari kitab Injil Markus. Injil Markus pasal 13 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang kedua. Di bawah perikop Bait Allah akan diruntuhkan. Ketika Yesus keluar dari bait Allah, orang muridnya berkata kepadanya, "Guru, lihatlah betapa kokohnya batu-batu itu dan betapa megahnya gedung-gedung itu." Lalu Yesus berkata kepadanya, "Kau lihat gedung-gedung yang hebat ini? Tidak satu batu pun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan." Demikian juga akan firman Tuhan. Yang dikatakan berbahagia adalah setiap kita yang tidak hanya membaca, mendengar, tetapi bersungguh-sungguh mau melakukan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Bapak Mama Saudara yang dikasihi Tuhan, Shalom. Hari ini kita membaca dari kitab Injil Markus. Saya mau bilang ketika kita memulai bacaan ini dan kita melihat apa yang ditampilkan di dalam layar Bapak Mama, yakni tema, adakah hal yang sinkron dari tema dan bacaan pada pagi hari ini? Omong tentang kemegahan, lalu Alkitab bilang kehancuran bait Allah. Mari kita menilik satu persatu dari dua ayat ini dan melihat hal-hal baik yang Tuhan tanamkan di dalam kehidupan kita. Bapak Mama Saudara yang dikasihi Tuhan, di ayat 1 ini merupakan satu ayat di mana saya secara bersungguh-sungguh mengakui bahwa saya melakukannya. Saya adalah murid itu. Ketika masuk dari satu gereja ke gereja yang lain dan saya menemukan sesuatu yang megah, sesuatu yang di luar ekspektasi saya, sesuatu yang di luar bayangan saya. Saya melihat gereja itu besar, megah, ditata dengan baik. Segala sesuatunya dilakukan untuk memperindah bait Allah. Saya selalu bilang, aduh gereja bagus lagi. Aduh gereja punya bagus lagi, kemana sudah? Aduh ini bagus le. Aduh dong punya ini bagus antum ini begini dan seterusnya. Yang paling utama adalah melihat gedung gereja, bangunan yang digambarkan. Lalu ketika saya membaca ayat 2 ini, saya tertegun. Saya berpikir bagaimana kalau Tuhan sampai murka dengan saya ketika saya melihat, ketika saya hanya memperhatikan hal-hal yang dilihat oleh mata.
Bagaimana dengan perkataan saya itu dapat langsung menghancurkan satu gereja. Bukan hanya satu, seluruh bangunan gereja yang ada di muka bumi ini. Bayangkan dengan puji-pujian yang saya naikkan itu bisa merobohkan, meruntuhkan apa yang telah dibangun. Bapak saudara yang dikasihi Tuhan, tentu ini nih sebuah nubuatannya yang harus ketong refleksikan dengan baik, mengingat bahwa nubuatan ini juga merupakan suatu nubuatan menuju kematian Yesus Kristus. Bagaimana mungkin hal yang sebenarnya ketong harus memperhatikan tidak kita perhatikan? Tetapi apa yang di depan mata, apa yang menyenangkan ketong pu hati, terlebih cepat ketong tergesa-gesa menyampaikan kemegahannya. Memikirkan bahwa diri pribadi kita adalah bait Allah. Memuji diri kita. Kita menggunakan pakaian yang sangat-sangat mewah. Ketong rambut ditata dan sebagainya. Tetapi hati kita tidak pernah ditata. Pikiran kita tidak pernah ditata. Perilaku kita tidak pernah ditata. Kemegahan itu hanya terpancar dari barang yang ketong gunakan, dari tataan make up, dari tataan rambut. Lalu Allah meruntuhkannya. Allah tidak bilang langsung kasih jatuh semua, tidak. Allah bilang itu batu dong yang tersusun untuk bangunan itu. Saya yakinkan bahwa dia tidak akan lagi berdiri di atas satu batu yang lain. Padahal kita tahu bahwa batu itu merupakan dasar dari sebuah bangunan. Dan batu itu tidak bisa berdiri sendiri. Dia harus disusun dengan rapi, baru bisa mencapai titik bangunan. Tetapi ketika Allah mengambil satu dari batu itu, mereka sudah tidak akan lagi tersusun rapi. Begitu ketika Yesus mengatakan bahwa mereka tidak akan tersusun lagi di antara satu dengan yang lain batu. Mereka akan berdiri terpisah dan keruntuhan ada di situ. Ketika Tuhan Allah membiarkan ketong sendirian, ketong akan menjadi batu-batu yang runtuh itu. Ketika yang ketong puji, ketong sembah adalah hal yang menyenangkan mata saja, tetapi tidak menyenangkan hati Tuhan, tentu kemegahan bait Allah itu tidak akan pernah ada. Bait Allah akan megah ketika ketemu memperhatikan apa yang menjadi kehendak daripada Tuhan. Selamat menjadi berkat. Tuhan Yesus senantiasa menolong. Bapak mama saudara semua, Tuhan mencukupkan Bapak mama semua. Amin untuk firman Tuhan. Untuk menutup renungan pada saat ini, saya mengundang kita menyatukan hati dan pikiran kita di dalam doa menurut doa yang diajarkan Tuhan kita kepada kita. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom Bapak Mama Saudara semua, sampai jumpa kembali.